Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Jendela Pintu. Nah, di video kali ini kita mau bahas topik yang sangat penting, yaitu tips dalam memilih jendela dan pintu untuk kalian para pemula mungkin yang lagi cari referensi mau bikin rumah. Jadi pastikan kalian simak videonya sampai habis ya. Nah, untuk tips yang pertama, kita harus sesuaikan dengan gaya arsitektur rumah. Nah, untuk gaya yang pertama yang biasa paling umum dipakai itu ada gaya klasik atau tradisional. Nah, ini pilih jendela dan pintu dengan desain yang lebih klasik seperti jendela atau pintu kayu yang memiliki detail ornamen. Nah, untuk yang kedua, gaya modern atau minimalis. Nah, pilih jendela atau pintu dengan garis bersih, minimalis, dan dia biasanya menggunakan material dari aluminium dan kaca. Nah, untuk warna yang sering digunakan itu untuk rumah modern dan minimalis biasanya warna-warna yang netral seperti monokrom hitam atau putih, abu-abu. Nah, untuk yang kedua, kita harus pilih material yang sesuai seperti contohnya aluminium. Nah, aluminium ini dia ringan, tahan lama, tahan karat. Nah, terus juga cara perawatannya tuh dia lebih mudah. Nah, yang kedua ada dari kayu. Nah, kalau kayu ini memberikan kesan yang hangat, klasik, estetik lah gitu ya. Tapi dia memerlukan perawatan yang lebih dibandingkan aluminium. Nah, terus yang ketiga ada PVC atau UPVC. Nah, kalau ini tuh pilihan yang cukup terjangkau atau praktis. Terus dia tahan terhadap segala cuaca. Terus dia perawatannya juga minimalis seperti dengan aluminium. Nah, untuk tips yang ketiga, kita harus tentukan fungsi utama. Nah, kalau kita mau mengutamakan fungsi keamanan, kita harus menggunakan pintu dan jendela yang materialnya tuh kuat, seperti contohnya aluminium, baja. Terus kita harus tambah kunci pengaman yang berkualitas. Terus yang kedua tuh, kalau kita mau ventilasi udaranya tuh lebih banyak, nah kita pilih jendela dan pintu dengan model yang bisa terbuka seperti jendela casement, jendela geser atau swing. Nah, terus yang ketiga cahaya alami. Jadi kalau kita mau rumahnya tuh pencahayaan alaminya tuh lebih banyak, kita pilih jendela atau pintu yang besar, terus menggunakan kaca bening. Nah, terus yang keempat itu privacy. Nah, kalau privacy ini desain jendelanya tuh tertutup, maksudnya tuh di luar tuh nggak kelihatan sama orang. Atau mungkin kalau pakai kaca bening kita menggunakan tirai atau gorden. Nah, tips yang keempat, pertimbangkan efisiensi energi. Nah, pilih jendela dengan kaca ganda atau triple glass supaya tuh suhunya tetap stabil. Nah, kita juga bisa mengurangi penggunaan AC ataupun pemanas. Nah, terus kita pilih jendela yang punya lapisan low E atau low emissivity. Nah, itu yang bisa membantu menahan masuknya tuh panas matahari ke dalam ruangan. Nah, untuk tips yang kelima, yaitu kita harus menentukan ukuran, bentuk, dan penempatan dari pintu dan jendela itu sendiri. Nah, kalau ukuran kita harus menyesuaikan dengan proporsi rumah itu sendiri. Jadi kalau misalnya jendelanya mau besar, nah itu tuh bikin ruangan kelihatan jadi lebih luas. Nah, kalau jendelanya mau ukurannya kecil, itu kayak bikin ruangannya tuh lebih intim gitu. Nah, terus kalau dari bentuk, biasanya kalau pintu utama memang sih itu yang paling pertama dilihat sama orang ya. Jadi pintu utama tuh diusahakan ukurannya tuh lebih besar dibandingkan pintu-pintu ruangan yang lain. Nah, terus kalau dari penempatan itu sendiri, seperti jendela nih, kita harus memposisikan jendelanya sesuai dengan pencahayaan, terus sama pemandangan yang nanti mau kita tonjolin dari situ. Nah, untuk yang keenam, yaitu tipsnya kita harus menentukan budget atau anggaran. Jadi anggaran ini memang berbeda-beda sih tergantung material yang mau dipakai. Nah, kita juga bisa membandingkan berbagai macam merek atau produk tersebut, terus mempertimbangkan juga biaya pemasangannya, dari segi desain atau jendela dan pintunya itu sendiri sih. Terus kita harus memperhatikan juga biaya jangka panjangnya. Misalnya kalau material dari kayu
kita butuh perawatan lebih lagi nih. Jadi kita butuh biaya, atau enggak kaca kan rentan pecah atau rusak. Jadi kita harus memikirkan biayanya juga. Nah, untuk tips yang ketujuh nih atau yang terakhir, nah kita juga perlu melakukan konsultasi. Jadi kalau misalnya kita ragu sama pilihan kita, mungkin kurang tepat atau gimana, kita bisa konsultasi nih sama arsitek atau enggak desainer interior, karena mereka bisa memberikan solusi atau saran yang tepat sesuai yang Anda butuhkan. Kita juga bisa melakukan riset terlebih dahulu mengenai produk atau material yang kita mau pakai. Juga kita bisa baca-baca ulasan mungkin dari konsumen lain, yaitu yang mungkin bisa menambah keyakinan Anda sebelum memulai membuat jendela dan pintu. Nah, itu dia tips dalam memilih jendela dan pintu yang tepat untuk rumah Anda bagi para pemula. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan membantu Anda dalam menentukan pilihan terbaik untuk rumah Anda sendiri. Nah, di video berikutnya aku bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari material kayu, aluminium, PVC ataupun PVC di part 2. Jadi kalian nih yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa like, share, juga subscribe biar gak ketinggalan informasi atau tips yang lainnya. Oke.